Selamat malam, Bang Rusdani. Saya manggilnya Abang nih. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kang Hadi ya, Kang Hadi. Ya, teman-teman Kang Hadi Conscience Channel, saya kedatangan tamu nih malam-malam. Udah saya culik waktunya, beliau juga baru selesai praktek ya, Bang Rusdani. Baru pulang. Ya. Nah, saking lelahnya nanti sambil mau istirahat, nah ini kita culik beberapa menit ini ke depan. Ya, selamat malam pada salam hormat buat Bang Rusdani sebagai Ketua ID Kepulauan Riau ya, Bang. Ya. Nah, ini ada berapa cabang Bang Rusdani di ini? 7 cabang di 7 kabupaten kota. Ya, salam juga buat para ketua di cabang sekepulauan Riau ya, gitu. Siap. Ini Abang kedua kali ya? Iya, periode kedua sekarang. Ya, periode kedua ya. Sama dengan Dr. Jul yang kedua kali di ID Riau ya, beliau. Ya. Baik. Saya pikir dulu bersatu, tapi ternyata dipisah ya ID-nya. Udah dipecah. Ya. Baik, Bang Rusdani. Ini kan Kepulauan Riau ini kan ada berapa pulau Bang yang di Kepri-nya ini termasuk? Tadi 7 cabang ID-nya. Kalau cabang sih 7, kalau tanya pulau jangan tanya Kang, banyak Kang. Banyak ya. Ya itulah Indonesia ya. Gitu. Kepri itu kan 90% lebih laut. Nggak sampai 10% darat itu. Iya, Batam termasuk di wilayah Abang ya. Iya. Baik. Ya, sekarang kalau saya mendengar bahwa Kepri itu kan menjadi tempat destinasi wisata juga ya. Iya, setelah Bali ya. DKI pun kalah kalau untuk ini apa jumlah kunjungan Wisman ya. Ya, itu kebanyakan turis dari Singapura ya. Singapura yang paling besar tuh Singapura, Malaysia, tapi yang lainnya Eropa juga ada. Ya, baik, Bang. Ini kita melihat background di belakang kita ini kan semangat Indonesia pasca COVID-19 menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Ini dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-71 tahun, tepatnya nanti 24 Oktober 2021 hari Ibu ya. Nah, saya mungkin mewakili banyak teman-teman nih, menurut pandangan Bang Rusdani sendiri tentang ID yang sudah berusia 71 tahun sebagai Ikatan Dokter Indonesia ya. Istilahnya ini udah cukup mumpuni ya. Udah senior lah ya. Nah, kira-kira menurut Abang sendiri ini bagaimana pandangan-pandangannya? Silakan Bang Rusdani. Ya, jadi kalau bicara usia ya benar sih, kita udah mungkin organisasi tertua ini kali ya untuk organisasi ya. Dan orang luar pun di luar ID itu kagum sama ini jujur aja ya. Satu solid ya. Kenapa solid? ID itu kan tidak ada ID 1, ID 2, ID nggak ada kan, hanya satu ID kan. Iya, nggak ada ID tandingan ya, tolong. Nggak ada, ID tandingan pun nggak ada, itu luar biasanya ID itu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi walaupun nanti di dalam kita ada riak-riak kecil itu kan, tapi tetap kita di mata profesi lain itu kita bagus. Bagus. Kita saling menghormati intinya ya. Iya. Jadi kelahi lah, tapi kita tidak sampai orang luar masuk. Jadi kita nggak pecah. Gitu. Itu yang harus kita syukuri ya. Terus dengan organisasi yang kuat ini ya, saya khawatir
ini kekhawatiran bukan saya aja, kayak semua senior-senior yang sebelum saya ya. Ya. Suasana kesejawatan kita itu kayaknya harus kita antisipasi dari sekarang. Ya. Beda loh. Saya tamat tahun 91. 91 tuh 92 awal saya udah kerja dokter PTT. Ya. PTT. Dulu kan belum zaman ini ya. Ini cerita tentang ini dulu ya, organisasi kita ya. Jadi dulu belum ada handphone, terus kita kan PT itu kan jauh-jauh kan, puskesmas kan jauh-jauh kan. Terpencil. Itu dulu kalau ada pertemuan dokter ya, masalah pertemuan di dinas, pertemuan di ID, itu kita itu semangat betul ya mau hadir. Kangen banget, ya. Kangen. Kadang-kadang kita perjalanan saya itu mungkin 2 jam tembus dari puskesmas ke kabupaten. Cuman karena besok ada pertemuan, kita sehari udah ngumpul, udah datang gitu, udah datang. Itu nggak. Ini saya mau garis bawain begitu merasa saudaranya waktu itu ya, merasa lekat, sejawatnya tuh kuat banget gitu. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, kalau saya perhatikan, saya tidak membuka aib sendiri di Kepri itu udah kalau ada acara ID atau sama-sama sejawat tuh, sorry masih agak-agak miris ya. Atau yang kurang banyak datang atau gimana? Kurang banyak datang, terus jadi rumah besar ID ya hanya datang ya untuk ngurus SIP, ngurus bla 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 atau STR gitu kan. Jadi acara ID seperti stempel. Iya, stempel hanya untuk melaksanakan kewajiban saja gitu. Tapi giliran bermasalah, ribut. Saya anggota ID, saya bayar iuran, bermasalah. Nah, ini tugas kita, tugas organisasi ini, para pengurus kita PR bersama kita ke depan. Kayaknya dari mahasiswa ya, itu udah harus kita cekokin apa ID itu, apa manfaat ID, tujuan ID itu apa, itu harus kita waspadai. Jangan sampai nanti ya organisasi kita sama dengan organisasi lain ya bisa pecah kita ya. Karena mungkin persaingan sama-sama dokter kan makin ketat sekarang ya. Itu harus kita akui itu ya. Sebenarnya saling sikut tuh ada, cuman belum kelihatan, belum nampak, tapi ada, harus kita akui ada ya. Nah, jadi tugas kita sebagai organisasi ya membina adik-adik ini dari mahasiswa kalau bisa ya. Itu gimana ID itu ya. Nah, memang sih berat ya, berat. Nah, makanya saya bilang dengan 71 nanti 77 nanti khawatirnya ke depan kita kurang kompaknya. Makin rendah ya. Nah, makanya gimana PB ya mensualisasikan atau bikin aturan gimana supaya suasana kesejawatan itu bisa dirangkul kembali. Bukan berarti PB tidak bekerja ya. Kita juga wilayah bekerja ya. Nah, jadi maksud saya di mana sih soal zaman kita dulu kok bagus, kok sekarang dengan gampang tinggal undangan pakai WA, terus transport gampang, kok susah ngumpulnya. Artinya apa? Artinya harus kita akui kita udah mulai kendor kesejawatan ya, mulai kendor ya. Saya nggak tahu nih apa karena populasinya makin meningkat atau karena kesibukan teman-teman semua, itu saya belum dapat jawaban. Tapi yang jelas ya attitude ya ini harus diakui juga. Yang senior dengan junior itu beda. Ini mungkin pola di bangku kuliah ya, dicurigai bangku kuliah. Ya. Sekarang kan kuantiti yang kuliah makin banyak, FK juga makin banyak gitu kan, terus ya mungkin faktor X yang boleh biaya kuliah yang mahal mungkin pengaruh juga ya. Mungkin ya itu mungkin. Nah, jadi dengan makin tambah umur ya, yang tua kita bina, yang baru nanti ya kita rangkul adik-adik ini ya. Kita rangkul gimana dia mencintai atau merasa memiliki rumah besar ID ini. Itu PR buat kita bersama. Ya. Ya ini memang semestinya gampang ya dengan teknologi
Mungkin karena COVID kita lebih kreatif sekarang. Seperti kayak kita malam ini, Bang Rus bisa ngobrol, bisa bicara. Mungkin nanti saya siarkan dalam channel YouTube. Jadi, mengenal sekali. Di Kepulauan Riau itu adalah Dokter Rusdani, ya toh? Nah ini mungkin orang-orang yang teman-teman lah ya, dokter yang tinggal di Kepulauan Riau, mungkin yang belum sempat bertemu dengan Ketua ID Wilayah, mungkin ya ini Ketua ID Wilayah ya, nanti bisa saling menyapa kalau ketemu atau bagaimana, kan begitu ya? Nah itu. Iya. dan saya jujur yakin tidak semua anggota saya kenal saya, yakin saya itu. Ya mungkin dengan nanti di upload di YouTube nih makin terkenal makin dikenal ya, udah terkenal pasti dikenal gitu ya. Iya. Ya Bang Rusdani, kalau yang dinamakan dengan Ikatan Dokter Indonesia ya, yang di dalamnya organisasi ini adalah para dokter, kita kan udah kenal lah ya kiprah para dokter dari sejak zaman sebelum merdeka, yang memerdekakan. Kita ingat kisah-kisah Stovia begitu ya. Nah kita mendapat tempat benar di dalam perjuangan. Nah ini yang semestinya Bang Rusdani kita tumbuhkan kembali biar bagaimanapun caranya, ya toh. Nah, ketika ini di era globalisasi, World Trade Agreement juga udah ditandatangani sekitar 10 tahun yang lalu, harus masuk pertukaran dokter juga antar negara. Ini kan keniscayaan ini, Bang Rusdani. Kita nggak bisa menolak, ya. Ya, nah, banyak teman-teman kita, sejawat kita yang juga kerja di luar negeri. Nah, tetapi hanya beberapa orang. Tapi kalau ini nanti masal masuk gara-gara ya kita pernah mendengar ucapan seorang pejabat yang ingin mendatangkan dokter asing ke tempat kita. Nah, apalagi di destinasi wisata nanti ada yang disebut dengan medical tourism ya, mungkin kita belum memahami betul mau bagaimana medical tourism. Nah kalau menurut Abang sendiri gimana ini Bang pandangannya tentang globalisasi ini ya, terutama Jakarta pintu masuk juga loh, karena international airport ini ada di sini ya. Nah kira-kira menurut Bang Rusdani yang daerah Kepulauan Riau itu ya sebagai destinasi wisata ya. Oh ya, saya sebelum menjawab Bang Rusdani, sebelum menjawab itu saya tanya, di sana fasilitas rumah sakit RSUD-nya di Batam, kalau yang ininya banyaknya di kepulauan mana, Bang Irus? Setiap kabupaten kota kan ada RSUD semua. RSUD semua ya. Tapi rumah sakit terbanyak di Batam, karena kan populasi penduduk Kepri kan 60% lebih di Batam. Di Batam ya. Swastanya banyak juga ya? Banyak, 20-an kalau nggak salah. 20 ya? Hampir 20. Jadi Kepri itu ya termasuk ini kan ID, mungkin ID di Indonesia, mungkin Kepri yang mungkin ada ID lain. Kepri yang kantor wilayahnya itu tidak di ibu kota provinsi. Oh, di mana itu? Ibu kota provinsi kan Tanjung Pinang, kita di Batam. Jadi Batam itu bukan ibu kota provinsi. Oh, iya. Sama, penduduk banyak di Batam, padahal Batam itu kan bukan ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi kan Tanjung Pinang. Tapi penduduk itu sebagian besar di Batam. Nah, makanya termasuk juga rumah sakit swasta ya di Batam yang banyak. Di kabupaten lain, di Karimun ada satu swasta, di tempat lain nggak ada swasta rumah sakit ya, nggak ada.
Lebih banyak Semua di di Batam. Batamnya ya, Di Batam. otoritas. Baik. Nah, kalau nanti menyangkut masalah eh, apa ketahanan daripada organisasi kita terhadap, ya kalau penanaman modal asing sih sudah banyak ya, eh, mungkin 70% PMA, 30% harus dipunyai negeri ya. Nah ini nanti juga sewaktu-waktu ini nanti karena kita kalah modal, mungkin saya nggak tahu ya, kok nampaknya pemerintah juga agak sedikit keteteran dalam membangun RSUD. Karena ini diserahkan kepada otonomi daerah ya, desentralisasi. Nah ini bagaimana nih Bang Rus, nanti jangan-jangan kita sendiri ini agak kurang bisa bersaing di kemudian hari dengan, ya namanya bisa saja pintu itu terbuka, tapi nggak tahu bagaimana teman-teman itu menjaganya, para ketua-ketua ini. Gimana menurut Bang Rusdani? Ya, kalau boleh jujur ya, dengan medical tourism ini, kalau pintu dibuka, serangan pertama tuh Kepri, bukan Jakarta. Iya. Kepri serangan pertama. Kenapa? Karena kan orang-orang dari luar, dari Sumatera itu, dari transitnya di Batam itu. Ya, orang Batam juga banyak yang keluar, itu kita nggak boleh tutup mata ya. Kan memang udah saya nggak tahu ya, entah tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau pengalaman kita, mereka ke luar negeri kan cari second opinion, ya kan? Iya. Tapi yang masalah kan di Batam itu, di Batam saya nggak tempat lain ya, sudah ada agent-agent ya yang bawa pasien ke sana ya. Agent itu ada punya kantor dari Batam ya, di Batam untuk mengangkut iya teman-teman pasien itu ke sana ya. Dan mereka akomodir mulai dari peri sampai di pelabuhan, mereka jemput, nanti mereka siapkan fasilitas bla 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 bla. Akhirnya mereka walaupun sorry ya, yang sepuh pun mereka angkut ya kan. Iya. Ya, evakuasi itu bagi mereka itu yang penting mereka dapat pasien. Apa masih berlangsung itu Bang di era pandemi ini? Oh enggak, jadi semenjak pandemi ini enggak ada lagi. Kalau yang emergency, case yang parah, yang harus rujuk itu baru bisa. Itu pun di sini kan langsung kementerian kan, nggak bisa main berangkat aja dia kan. Ini pertanyaan juga nih yang menggelitik nih. Ketika ini pandemi, mestinya devisa yang didengung-dengungkan puluhan triliun, saya nggak tahu persis angkanya, mestinya tertahan di dalam negeri, Bang. Kalau gimana itu? Karena orang memilih ke luar negeri, satu mungkin karena ceramah tamahannya atau hospitality, paripurnanya pelayanan, komunikasi. Nah ini kita juga harus bercermin nih pada teman-teman kita nih, manajemen rumah sakit sampai kepada dokter maupun tukang parkirnya sekalipun. Nah ini agennya yang harus juga, kita harus juga mengagenkan dalam negeri. Belum lagi nanti tantangannya dari purchaser badan publik yang ada di Indonesia ini, Bang Rus ya, kita sama-sama tahu itu yang juga apakah itu apa yang membuat kalau bilang mutu, selalu orang akan mempertahankan mutu ya, tetapi mungkin kerelaan hati untuk memakai, ya sama-sama untung lah ya antara penyedia jasa layanan dan pemakai jasa layanan dan juga pemerintah. Cuman kan ini saya dengar masih ada yang agak cemberut dalam artian gara-gara badan publik ini. Nah kalau Bang Rus bisa melihat nggak di Kepulauan Riau itu penanaman modal asing di bidang rumah sakit sudah ada, Bang Rus? Kalau di sini ada di Tangerang nih. Ada ya.
Mm-mm. Ini boleh cerita nggak ini? Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya promosi. Oh, enggak, enggak usah sebut namanya. Tapi ada berapa rumah sakit nih kira-kira? Iya, jadi rumah sakit yang ada di Batam saat ini belum ada PMI, belum ada. Belum ada. Belum ada. Cuman tadi kalau Kang Hadi bilang harusnya dipisah selama pandemi ini, orang-orang Batam yang berobat ke luar negeri itu kan harusnya meningkatkan income rumah sakit di Batam harusnya. Iya, iya betul. Tapi tren kita, maaf ya, tren orang kita itu ya, ke luar negeri mereka royal, artinya dia bayar berapapun mereka mau, ya. Tapi begitu dalam negeri mereka berobat pakai BPJS. Oh, jadi artinya tidak menambah penumpang. Tapi sebagian ada rumah sakit pemerintah yang besar di Batam, namanya Rumah Sakit BP Batam ya, punya kawasannya, itu mengakui di masa pandemi ini income mereka meningkat. Oh. Meningkat. Pada pasien-pasien yang selama ini pada ya, itu sebagian berobat ke rumah sakit besar ya, rumah sakit besar. Ya, sebetulnya masa pandemi itu kemarin sebagai correction kita. Jadi ini saya melihat begini, ini terlepas dari dulu biayanya ya, Bang Rusdani. Tapi mereka itu aktif banget, mulai dari promotion, ya toh? Yeah. Coba lihat, saya melihat dulu ya mungkin saya bongkar sedikit ketika di Riau saja ada acara, saya ingat tuh ya. Waduh, mereka sponsor. Banyak sekali di luar negeri malah ya. Ya saya bukan maksud mengkritik teman untuk tidak nasionalis atau nasionalis, itu memang udah sudah kebutuhan juga ya. Tapi ya bagaimana kita tinggal menjaganya ya. Nah apalagi udah ada agent-agent seperti itu, agent perjalanan, agent ini ya, Jakarta juga ada mungkin ya. Kita nggak bisa menafikan itu, Bang Rusdani. Nah cuman nanti di 71 tahun ini saya sih melihat ketahanan bangsa itu letaknya pada ketika sebuah rumah sakit yang sangat baik ya, yang dicari orang luar negeri dan dalam negerinya juga menikmati itu di sini. Ini lagi-lagi semuanya berpengaruh kepada hospitality orang-orang yang ada di dalam rumah sakitnya. Ini mungkin saya nggak pernah meneliti ya, tapi ini ada nggak seperti itu? Itu kan mungkin saja ya, Bang Rusdani ya, keramat tamahan kita itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ya tadi saya juga bercerita sama Dr. Jul, ya beliau menjawab kalau ada 5 pasien saja saya sudah tercukupi setiap hari, saya akan pulang, saya happy, manusiawi saya ingin berpendapatan. Kalau sekarang kan seperti kayak tukang ojek nih, mengejar sana sini ya, mohon maaf ya seperti itu. Soalnya gini Bang Rus, ada saya punya teman sebetulnya angkatan bawah, FK-nya itu angkatan di bawah saya. Dia itu sekolah di Jerman ya, lalu dia bekerja di sana ya. Wah, dia bilang, Dr. Hadi, saya itu bekerja hanya Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu itu saya nikmati sekali. Nah, saya bekerjanya saja jam 8 masuk, pulang jam 3 saya sudah pulang. Lalu dokter jaga malam? Tidak. Lalu tidak ada yang jaga malam. Jaga malam itu IGD, bukan poli. Jadi orang rakyat juga dididik untuk datang ke rumah sakit itu pada jam kerja. Jadi kita semua sehat. Nah kalau di sini saya lihat teman-teman semua berkejaran ya. Dari 3 rumah sakit. Masih kurang? Iya masih kurang pula. Sifatnya demikian atau memang saya bilang satu kamu udah mencukup. Saya 10 pasien saya batasin, saya cukup. Go. Nah, karena memang saya dijamin oleh sebuah rumah sakitnya. Kalau di sini saya rasa agak sulit ya. Nah, dia juga bekerja di sini akhirnya, tapi ada ketidakcocokan karena dianggap tidak produktif manajemen rumah sakit. Nah, itu gimana Bang Rus nih menanggapi ini?
kita. Ya kalau menurut saya sih ini sistem, ya. Kita ini kan sistem, ya. Ya kalau boleh jujur ya, sistem BPJS, sistem rumah sakit, ya, itu kan sudah rumah sakit jelasnya cari untung, namanya usaha. Ya, PT soalnya. Iya dong. BPJS gimana caranya bayar semurah-murahnya? Oh. Iya dong. Ya. Income dokter tuh otomatis tercekik, ya kan? Ya. Saya masih bersyukur sih sampai sekarang masih banyak yang mau jadi dokter, jujur aja. Ya. Iya dong. Iya. Iya kan, kalau dia jadi dokter, mungkin nanti maaf dia baru tamat lebih besar gaji operator daripada gaji dia, sorry ya. Ini harus kita akui ini, ya kan? Kalau mungkin anak-anak mahasiswa sekarang tahu kejadian itu, mungkin mereka mundur teratur, ya. Karena mereka kan cuma lihat yang besar-besar di atas gitu kan, oh ya dokter tuh enak mungkin gitu ya. Tapi mungkin sebagian kita juga sih ada yang punya cita-cita luhur, saya yakin ada. Iya. Tetap kita kan dokter juga butuh hidup, butuh makan, butuh dan lain-lain gitu kan. Jadi intinya miris ya. Jadi sistem kita ini memang ya kalau ada teman-teman bilang kan masa kemasan dokter itu udah habis ya. Itu saya juga sependapat ya. Tapi walaupun habis, ya alhamdulillah yang mau jadi dokter juga banyak. Sekarang masih banyak. Gitu kan. Nah, ini kan kembali ke medical tourism tadi, ya. Dengan populasi dokter makin banyak, nanti masuk dokter asing, jadi kan kompetisi kita akan makin ketat. Ya, akan makin ketat. Ya nanti yang nggak kuat, artinya yang seleksi alam lah ya. Iya, seleksi alam nanti akan minggir, ya kan? Minggir. Misalnya dia punya kliniknya nggak lengkap ya tutup, atau dia kerja dengan orang, terus nanti nggak laku juga, dia mungkin ke pinggir, ke daerah-daerah yang belum dimasukin dengan rumah sakit yang punya modal tadi ya, tanda kutip ya, bisa punya modal itu orang asing, dia juga orang kita, ya kan? Dan orang berlomba-lomba bikin fasilitas yang lebih baik, sedangkan yang kita yang maaf modal pas-pasan nggak bisa bertahan, itu akan minggir teratur. Iya. Ini kalau di FKTP di Bang Rus, saya potong, udah banyak nih serangan dari pemodal besar bikin FKTP. Kelompok kan? Ya, ini grup lah kalau BUMN ya ikut campur nih. Ini harapan Bang Rusdani gimana ini Bang untuk menjaga 10.000 lebih loh setiap tahun tuh dokter umum lulus. Serapan untuk spesialisasi kurang memadai. Terus juga ya manajemen rumah sakit adalah ya, tetapi itu karir itu kan tidak semuanya orang bisa mulus. Kadang-kala udah rumah sakit dia udah ada tertentu, bahkan saudaranya apa yang udah ditaruh duduk di situ, ya kan? Ya. Nah, gimana nih Bang Rus? Apalagi sekarang kan udah rumah sakit udah masuk politik ya. Faktor kedekatan tuh nggak bisa tutup mata, nggak bisa. Ya, tetap itu ada. Dan ya tim ses malah yang duduk yang agak bahkan kalau di undang-undang rumah sakit diwajibkannya bukan dokter, mungkin akan dilabrak semuanya ya, aturan regulasi itu ya. Iya. Kemarin tapi nggak usah aku buka lah ya, hampir kejadian di Kepri. Ya. Yang jadi Kabit Yanmed ya. Iya. Dokter hewan masuk. Walah. Tapi langsung dianulir, langsung ditarik lagi SK. Ya. Ya, itu kan tanya besar buat kita kan. Ya. Harta kita yang paling bisa dihargai sebagai dokter, satu direktur rumah sakit itu dokter atau dokter gigi. Kedua, kalau sampai pelayanan medik, bagaimana nilainya kalau bukan dokter ya? Mungkin itu kan undang-undangnya juga salah. Undang-undang kan
hanya mewajibkan untuk direktur. Di bawah direktur nggak ada, di undang-undang nggak tertulis. Nggak ada, iya. Hanya direktur kan, nggak ada apa Yanmet atau Wadir itu harus nggak ada kan, hanya direktur yang boleh, yang Ya kayak wajib dokter itu. Menteri Kesehatannya bukan dokter tapi wamennya dokter gitu ya. Mengiring ya. Iya. Kita harapkan seperti itu. Kebijakan-kebijakannya bisa kolaborasi ya, gitu ya. Nah, Bang Rus, kira-kira nih di tahun-tahun ke depan, Bang Rus kira-kira mau berpesan bagaimana nih untuk Ikatan Dokter Indonesia, yang seharusnya kita banyak nih teman-teman juga yang melanggar, atau bahkan dicaci maki. Pada intinya bagaimana kita melindungi para anggota kita. Nah, kalau menurut Bang Rus bagaimana ini, Bang Rus? Ya, kalau kita ini kan resiko pekerjaan itu kan pasti ada. Ya. Pasti ada risiko. Misalnya kita cuma praktek aja itu ada risiko. Apalagi kalau kita sampai pegang jabatan itu pasti risiko kali besar, ya kan? Ya. Nah, ini ya kalau di rumah sakit kan patient safety, kalau kita dokter harus dokter safety juga gitu kan. kan? Jadi kalau maksudnya gini, sebelum ada patient safety ada dokter safety ya Bang ya. Jadi pandai-pandai kita memagari diri kita dulu sebelum ya kalau udah kita pagari masih juga kita kena atau ada apes gitu kan. Ya tetap itu ya teman-teman itu jangan sampai maaf ya udah kasusnya melebar baru lapor ke ID. Tetap itu harus kita lindungi itu anggota kita, ya kan? Anggota kita, ya. Perkara salah benar itu nomor 2. Tapi yang penting dia punya tempat untuk mengadu dulu. Ya. Mengadu, saya punya masalah loh gini. Ya. Dan itu harus kita harus kita semangatin dia, jangan sampai dia terpuruk, jangan sampai kamu salah, kamu nggak bener gini. Yang gimana perasaan orang lagi bermasalah kita gini. Tetap ya kita sebagai organisasi profesi ya yang ya kalau saya bilang kan disegani semua organisasi lain ya, kita harus melindungi anggota kita sebisa mungkin kita lindungi. Ya. Mungkin nanti inilah kali ya Bang ya. Dibuat plan juga nih ya antara ketua ID wilayah dan ketua cabang itu diketahui oleh seluruh rumah sakit karena dokter kan paling banyak nongkrong di rumah sakit kan. Jadi minimum ada yang menjaga hotline ketika teman-teman itu membutuhkan. Betul nggak? Yeah. Nah, jadi konsultan hukum. Jadi saya di sini ngalamin nih Bang Rus, ini sih mohon maaf, jangan contoh saya kali ya. Pusingan nih. Akibat saya banyak yang mengisi seminar-seminar hukum dan nomor saya tersiar. Ya saya sih memang dari dulu nomor 1 itu yang simpati itu nggak pernah saya tidak mengangkat. Pasti saya dan isinya sebanten bahkan dari luar pun konsultasinya ke saya, Bang Rus. Tapi kan banyak keterbatasan saya juga bukan pengacara, tapi orang-orang yang concern di dalam mengenal regulasi lebih lanjut. Saya menamakan diri saya seperti itu kali ya. Kalaupun tidak tahu ya pasti saya bongkar dan tanya teman. Seorang kelihatan ahli kan di situ, padahal bukan ahli lah saya bilang ya. Jam terbang itu, Pak. Iya. Ya, tapi saya nggak bisa terbang, badan saya gede. Enggak, maksudnya gini. Dokter-dokter yang SHM MHKes itu kan banyak. Banyak sekarang. Banyak di KPI juga banyak. Dan itu yang kalau saya sih saya himpun mereka, ya, mereka, ya. Jadi abang wadahi. Harapan, iya, apalagi kan sekarang udah ada apa nih? Yang baru nih, ya bentukan Pak Joko sama si Perdahuki ya. Ada MHKI ya. Gitu. Dengan harapan nanti kan kalau teman-teman bermasalah ya, paling tidak mereka ngasih masukan, ngasih arahan, ini loh sebaiknya atau ini loh benarnya gitu. Ya. Kita nggak usah munafik ya, sekalipun Kang Hadi atau saya bermasalah pasti kita saat itu kan black. Aduh, ini
Kayaknya kita kalau apa ya kena di kita pasti ada. langsung buyar. Iya. Jujur ya, Makanya kan saya nggak bisa bilang, oh tenang, Dokter Hadi itu pasti enggak lah, blank. blank kan, betul kan. Jadi Pasti. kita butuh orang kan, Betul. orang yang kita apa ya, yang kita percaya, yang kita yakin dia bisa bantu kita. Nah inilah. Iya. Misalnya gini, persaingan makin ketat, masalah makin banyak, terus pasti itu kita nggak bisa minat. Dan banyak yang mengintip profesi kita ya. Yes, peluru sasaran ya udah banyak yang mau nembak kita sebetulnya. Tapi kita nggak sadar kan, kita nggak sadar. Ya, kita udah lelah bekerja. Jujur ya, ke sopir aja bisa saja ngantuk ya, tapi kita tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, makanya jam kerja juga mungkin harus diatur ya, Bang Rus, ya, teman-teman jangan ngoyo. Nah, ini yang kita harus perjuangkan. Tadi Dokter Jul menyebut harga profesi. Nah, mungkin nanti harus ada ini yang mengupas seperti ini kali ya, Bang Rus. Nah, saya sih menyambut baik tadi, banyak kosakata yang saya dapat tadi dari beliau. Nah, Bang Rus, ini mungkin udah hampir mau setengah jam lebih. Saya mungkin teman-teman yang lain, pesan-pesan dari Bang Rus ini kepada terutama dokter yang ada di wilayah Kepri maupun di seluruh Indonesia, karena ini channel YouTube, secara singkat untuk para dokter yang muda yang sedang baru mau lulus. Tadi mungkin yang di fakultas harus dimasukkan ini ya, Bang, istilahnya panitia sekolahnya, bahkan dekannya harus meminta ya setahun tuh 2 kali lah ya, kuliah umum tentang Ikatan Dokter Indonesia kali ya, Bang ya. Jangan sambutan dari ID hanya pas pelantikan aja gitu. Oh, ya itu memang penting, tetapi maksudnya sebelum itu kita udah masuklah. Kalau kita sih saya rasa nggak perlu jadi kayak macam dosen ya, tidak, tapi mengenalkan aja beberapa pengurus. Kita senang kali ya, Bang ya, bisa dipanggil seperti itu ya di sela waktu kosong. Sekarang kan bisa di webinar kan juga kan. Betul. Iya, kenapa enggak gitu loh. Nah, Bang Rusdani, kira-kira gimana nih pesan untuk adik-adik kelas kita yang di bawah? Kira-kira bagaimana? Ya, kita sih senang generasi penerus tuh ada ya. Makin banyak yang berminat jadi dokter, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Dan tetap ya profesi luhur ya. Ini profesi luhur ya. Di rasa kesejawatan, rasa saudara kandung itu jangan luntur. Ya. Terus Anda diayamin oleh namanya Rumah Besar ID. Ya. Rumah Besar ID. Iya, jadi kalau ada sesuatu ya, kembalilah ke Rumah Besar ID itu. Di situ tempat Anda curhat, di situ tempat Anda mengadu, di situ tempat Anda menumpahkan keluh kesah Anda, dan di situ juga Anda bisa mendapat pencerahan. Pencerahan ya, termasuk kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan dari teman sejawat, ya Anda boleh lapor, nggak apa-apa. Ya. Lapor, tujuan kita bukan untuk membuka aib orang, ya. Biar nggak ada konflik. Ya. Kalau kita ada konflik, kalau kita ada konflik itu orang ketiga yang punya yang udah siap-siap menembak dokter ini udah siap-siap. Iya, karena orang tahu dokter itu kan empuk. Kenapa gue bilang empuk ya? Jarang dokter, mungkin semua termasuk kita dokter itu yang mau berhubungan dengan hukum. Dokter cenderung cari selesai di tempat kan gitu kan. Dan ini yang saya bilang empuk tadi kan. Dokter ya itu. Nah, tapi kalau udah selesai di Rumah Besar itu nggak melebar keluar, kita ketutup. Ya. Aman. Nah, ini bagaimana kita sebagai koordinator di ID atau pengurus di ID ini kita harus berhubungan juga menjelaskan kepada para
terutama penyidik, polisi gitu ya, atau jaksa, atau yang ya mungkin ya para kepala daerah, dan terakhir mungkin yang harus kita jelaskan kepada masyarakat yang berkelompok yang selalu memanfaatkan penuntutan keadilan kepada kita. Padahal itu belum tentu kita ada kesalahan di situ. Media juga Bang ya mungkin. Oh itu nomor satu itu. Nah itu belum. Itu yang apa? Harus bagaimana itu ya. Gitu. Udah belum ketok palu hakim kita udah kena vonis gitu kan. Wah. Ini memang mohon maaf ya Bang, media apalagi media yang .com gitu, baca orang juga, dan mereka tidak pernah ada sanksi ya, mungkin dalam pengertian kalau udah membuat kabar yang fantastis demi menaikkan rating. Padahal itu menjadi sangat beban kepada para dokter ketika akhirnya nanti mungkin ya kalau saya nggak salah defensive medicine at least dokter maupun rumah sakit ya Bang, sehingga semuanya itu terjadi kayak pemanfaatan. Dokter maupun rumah sakit juga memanfaati itu. Yang penting gue mau beres, aman, bisa saja seperti itu ya. Itu manusiawi sekali sih, Bang Rusdani. Oke. Nah ini udah gak kerasa nih, perbincangan malam hari ini kita udah hampir setengah jam lebih nih, Bang Rusdani ya. Karena Kang Hadi yang bicara, makanya lebih setengah jam gak terasa. Kalau yang lain belum tentu. Ya, enggak lah. Semua orang bisa, cuman saya yakin bahwa Bang Rusdani banyak pengalamannya ya. Bang, beberapa kalimat aja deh untuk Ikatan Dokter Indonesia, bagaimana Bang? Untuk organisasi kita. Tadi untuk dokternya sudah. Kira-kira silakan Bang. Jadi organisasi IDI itu kan harusnya kan orang makin tua, makin kuat, makin tangguh ya, dan makin besar. Ya. Jadi makin kuat, makin tangguh, makin besar, dan ya makin besar itu kan dalam arti luas kita harus berinovasi. Jadi jangan kita berkutat dengan yang jangan kalah kita dengan perkembangan teknologi ini. Gitu. Ya. Gitu. Apalagi ini medicine yang belum ada payung hukumnya yang kuat ya Bang ya. Iya. Dibutuhkan. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang mau jadi pengurus ini. Ya. Itu yang harus kita harus menemukan mutiara-mutiara itu ya. Iya. Ya, saya aja nggak dalam arti ya bukan berarti kalau tertempel namanya banyak yang mau, tapi yang benar-benar mau bekerja itu. Oh iya itu yang susahnya ya. Kadang-kadang pengurus kita aja udah hampir 300-an. Tapi nggak tahu apa yang dikerjakan ya. Mohon maaf saya bukan berarti harus. Kita tidak itu harus kita akui. Kayaknya semua daerah hampir sama. Iya. Kalau di Banten wilayah ini cukup efektif pengurusnya, sedikit tapi malah melibatkan ketua cabang juga malah ya. Ada. Ya, karena kita harus efisien ya. Tetapi mungkin yang lain-lainnya pengabdian masyarakat dan yang lain-lainnya itu yang harus dibuat lebih banyak ya. Seperti itu. Baik, Bang Rusdani, ini udah hampir 40 menit kita duduk. Alhamdulillah. Sampai juga 40 menit. Tapi nggak kerasa, ini ngobrol makin keinginan kita lah ingin mencurhatkan. Tapi bisa dibayangkan online aja begini asiknya. Kalau gimana kalau offline? Kalau offline saya pernah ke Batam kan ketemu Nah, cuman belum sempat jalan-jalan itu. Nanti udah lewat kok. Udah lewat nih pandemi. Kapan-kapan ke Batam lagi lah, Kang. Ya. Kami tunggu ya. Amin, pasti doakan aja Bang Rus ya. Baik Bang Rusdani,
saya mengucapkan mungkin teman-teman yang lainnya, baik dokter maupun non-dokter, follower Kang Hadi Conscience dapat mendengarkan perbincangan kita bahwa satu kata IDI, Ikatan Dokter Indonesia, masih tetap satu, tidak ada IDI yang lain. Tidak ada IDI perjuangan, tidak ada IDI tandingan ya, Bang. Yes. Adapun para dokter membentuk organisasi itu istilahnya tidak dalam artian untuk mengungguli organisasi profesi yang kita punya ya. Nah kalau hukum mungkin udah banyak ya Bang Pekum. Kalau kita alhamdulillah masih bersatu. Besar kita masih bisa merangkul 29 ya Bang. Bentar lagi sama kita di bulan Maret. Baik Bang, terima kasih, selamat malam teman-teman. Mengucapkan selamat berkarya buat Bang Rusdani, dan saya ucapkan selalu sehat buat Abang Rusdani dan keluarga. Terima kasih. Oke. Rusdani, selamat malam. Malam. Sampai ketemu Kang ya.